berjumpa lagi di minggu yang baru di Super Kids Online. Tentu semua semangat bukan? Karena kita akan bersama-sama mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Adik-adik duduk tenang ya. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita harus berdoa. Nah, lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami, pikiran kami, bahkan hati kami untuk kami mau mengikuti ibadah Super Kids Online di hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami minta perkenanan-Mu, kami minta tuntunan-Mu ya Roh Kudus, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar jadi menurut kehendak-Mu saja. Kami mau bersuka cita, menari buat Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, semuanya hebat, luar biasa. Nah, adik-adik selalu ingat ya untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun kita saat ini. Mungkin kita saat ini sudah jauh, berminggu-minggu tidak berjumpa, tapi lewat Super Kids Online ini hati kita selalu dekat. Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu tersenyum ya. Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan bersiap menari buat Tuhan. Renggangkan tangannya, goyangkan lehernya, ajak mama papa, ajak kakak adik, ajak teman-teman, semuanya yang berada di dekat kita saat ini untuk kita mau memuji Tuhan. Karena dalam segala apapun Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Yuk kita bertepuk tangan, kita menari buat Tuhan ya. Oke.
puji Tuhan, luar biasa. Nah, saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita, bahkan buat perkenanan-Mu dalam ibadah kami Super Kids Online ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami terbuka Tuhan. Kami mau fokus, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang membawa kami terus bersuka cita dan mengenal kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ya saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo Alkitabnya udah disiapin belum? Lihat ya, kakak Sisi juga mau siapin Alkitab. Teng! Nah, kitabnya sudah ada. Nah, kita akan belajar mengenai berhikmat dalam berkata-kata. Mungkin dalam kita keadaan lagi bahagia, lagi senang, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, untuk mengatakan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik itu gampang. Bahkan dengan lemah lembut kita bisa ucapkan. Tapi kalau dalam keadaan tidak baik, ayo, bisa nggak? Pasti bisa, walaupun sebenarnya itu pasti sulit kan? Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam keadaan dia sedang berpuasa 40 hari di padang gurun. Setelah dia dibaptis, dia dicobai oleh iblis. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menanggapi iblis? Apakah dengan marah? Tidak, dia mengatakan membalas iblis dengan kata-kata yang berhikmat dan bijaksana. Dalam kehidupan kita, waktu kita lagi senang, kita lagi bahagia, untuk mengucapkan kata-kata yang indah, rasanya gampang kan? Bahkan memberikan pujian kepada teman, saudara, rasanya gampang. Tapi kalau dalam keadaan sulit, bisa nggak ya? Pasti bisa, walaupun pasti rasanya sulit kan? Nah, coba kita buka Alkitab kita adik-adik. Kita buka di Lukas 4 ayat, kita baca di ayat yang ketiga. Oke, sama-sama ya kita baca. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Terus kita coba lompat lagi ke ayat 7. "Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, adik-adik, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Coba kita baca di ayat yang paling akhir, di ayat 13. "Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik." Nah, ketika Tuhan Yesus menanggapi dengan tepat, jawaban yang tepat, jawaban yang bijaksana, dengan hikmat, pada akhirnya iblis menyerah. Dia tidak bisa mempengaruhi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita dapat melakukan sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan terhadap iblis jika kita senantiasa selalu berdoa dan memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Ketika kita memiliki firman Tuhan dalam hati kita, maka pasti kita mampu untuk mengeluarkan kata-kata yang baik,
kata-kata yang benar, menjadi lemah lembut, sabar, rendah hati terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang menyakiti kita sekalipun. Karena kita tahu kebenaran dan kita sudah belajar bahwa kita harus berhati-hati dalam berbicara. Ini dia ada tips buat adik-adik di rumah sekalian. Yang pertama adalah stop, artinya berhenti sejenak. Jangan kita terlalu cepat merespon perkataan orang lain. Alangkah baiknya adik-adik untuk kita diam daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Yang kedua adalah think. Nah, sebelum kita berbicara, kita harus pikirkan konsekuensi dari ucapan kita. Nah, yang ketiga adalah act. Artinya berilah respon yang baik terhadap sesama, terhadap orang lain, bahkan yang menyakiti kita. Jangan kita membalas. Dan keempat adalah review. Review adalah kita merenungkan setiap perkataan kita. Mungkin kita melakukan kesalahan di hari ini, jangan kita lakukan kesalahan lagi di hari kemudian. Itulah sebabnya Mazmur 141 ayat 3 berkata, ayo adik-adik semua baca Alkitabnya dulu yuk. Kita buka 1, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Iya, firman ini mengingatkan kita bahwa biarlah kita tetap senantiasa berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita diberikan hikmat untuk kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Kita harus berhikmat ya adik-adik. Jangan sampai perkataan kita ini menyakiti orang lain. Bagaimana kita juga harus belajar sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus di padang gurun. Oke adik-adik, tiba saatnya Kakak Sisi akan memberikan tugas, yaitu tugasnya adalah buat satu cerita pengalaman kalian dalam menanggapi perkataan orang lain. Pengalaman waktu sedang dalam kesulitan dan kalian menang untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, atau mungkin sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan kalian bertobat. Pokoknya cerita tentang, intinya adalah hikmat dalam berkata-kata. Bagaimana pengalaman kalian ya? Oke adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di Amsal 31 ayat 26. Jangan lupa ya adik-adik untuk menghafalnya. Amsal 31 ayat 26. Oke adik-adik, sudah selesai kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Tuhan memberikan juga hikmat bagaimana adik-adik dalam berkata-kata. Ingat ya adik-adik, selalu berpikir sebelum berbicara. Nah, kita sudah selesai. Tibanya Kakak Sisi akan berpisah, tapi kita akan berjumpa lagi di minggu yang berikutnya. Jangan lupa adik-adik untuk jaga kesehatan, jaga diri kalian baik-baik bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetap belajar di rumah, ingat ya, tetap berdoa juga ya. Oke, sebelum kita selesai, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat perkenananmu, buat kasih setiamu, bahkan buat tuntunanmu hingga akhir ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah belajar mengenai bagaimana kami berbicara yang baik, dalam berhikmat, mengeluarkan kata-kata, dan biarlah Tuhan Engkau membantu kami Tuhan dalam hari-hari kami. Tuhan, saat ini juga kami akan selesai, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkati kami di rumah, berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, memberkati saudara-saudara kami Tuhan, bahkan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Biar perlindungan-Mu, kasih setiamu juga ada buat mereka Tuhan. Berikan kami damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu untuk melewati hari-hari kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah Super Kids Online di pagi hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Amsal 9 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.